Silakan Pak Fadi berdoa. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi dalam Yesus Kristus Tuhan. Di pagi ini mari kita akan satukan iman kita di dalam doa supaya ibadah kita diberkati oleh Tuhan yang senantiasa menyertai kita. Bapa di dalam surga, terpujilah Engkau Allah yang kekal, Allah yang selalu setia, Allah yang selalu limpah dengan syukur, limpah dengan berkat-berkat yang berlimpah pada kami. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Di dalam minggu akhir ini di bulan Maret ya Tuhan, kembali kami datang di tempat ini ya Tuhan, dengan segala ucapan syukur kami ya Tuhan, sehingga kami boleh datang dengan segala beban apa yang kami alami, yang kami hadapi ya Tuhan. Kami mau setia, kami mau selalu bersyukur apapun yang terjadi pada kami di hari-hari yang kemarin ya Tuhan. Karena kami tahu ya Tuhan, hanya di dalam Engkau ada pengharapan, hanya di dalam Engkau ada sesuatu yang indah. Karena ibadah di pagi ini mengandung janji-janji-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Tuhan, kami juga bersyukur ya Tuhan atas semua berkat-Mu yang saat ini kami terima ya Tuhan, sehingga kami boleh ada sampai hari ini Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan yang masih dalam perjalanan, yang masih di dalam persiapan menuju ke tempat ini ya Tuhan. Mari Engkau hantar untuk sampai di tempat ini dengan aman dan selamat ya Tuhan. Dan juga Engkau akan sembuhkan bagi mereka yang tengah menghadapi sakit penyakit, beban berat dan kesesakan di dalam hidup mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan Engkau juga akan menyucikan kami Tuhan, mencucikan hidup kami supaya kami berkenan untuk beribadah pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan, Engkau juga akan mencucikan, Engkau juga akan beracara di dalam ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Seluruh kru di dalam ibadah minggu hari ini, pagi hari ini Tuhan, mulai dari song leader, singer, WL, musik, multimedia, serta kru-kru yang lain ya Tuhan. Terlebih hamba-Mu yang sebentar akan mengutarakan, memaparkan firman daripada Engkau ya Tuhan. Mari Tuhan, buka hati kami Tuhan di dalam ibadah pagi hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur karena Engkau adalah Allah kami yang hidup, Allah yang senantiasa kami sembah tiap-tiap saat. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu saja, Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Amin. Disejajarkan dengan Allah kita Kristus, tidak ada selain Dia saja. Haleluya, haleluya. Dia akan memerintah dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Selamat beribadah keluarga Allah, Gereja Kristen Kemah Daud, Gereja Kristen Kemah Daud Satelit Pelamongan. Amin. Haleluya, haleluya. Dalam hadirat Tuhan, mari datang kepada Tuhan. Benar Tuhan, tidak ada Allah yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Allah kami, Kristus saja, yang akan memerintah dari sekarang sampai selama-lamanya. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datangnya pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan. Kami gereja-Mu akan terus menghubungkan diri dengan Engkau, sebab dari sanalah datangnya pertolongan dari Engkau sendiri. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan.
Tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku. Walaupun mengenal pribadimu, kasihmu, kasihmu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tangan. Ya Tuhan, benar Tuhan, ingin lebih mengenal pribadi. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Benar Tuhan, kasih-Mu Tuhan menjadi ingatan yang menguatkan iman kami. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Bagaimana Bapak Ibu Saudara? Mampukan ku melakukan yang kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadimu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat
bersama-sama. Buat kami bisa mendeklarasikan keberadaanmu Tuhan. Kami terobos perasaan kami. Kami terobos keadaan kami. Firman-Mu itulah dasar hidupku. Amin. Yang berdaulat atas. Ku terhubung bahwa kami melihat Engkau jauh lebih tinggi, jauh lebih besar dari apa yang kami lihat di dunia ini. Salib perjanjian, firman dasar hidup kami. Yang berdaulat atasku. Yesus, ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Firman-Mu, Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Sekali lagi firman-Mu, sepakat katakan. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Gereja Tuhan akan terus terhubung dengan firman-Nya, dan kami akan terus bersorak-sorai dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Haleluya. Bersukacita pagi hari ini, amin. Besok lebaran, amin. Haleluya. Saya jemput bangkit berdiri Bapak Ibu. Mari terus tinggal di dalam Yesus. Perkara-perkara besar terjadi, amin. Sama-sama. Haleluya. Dengan semangat.
mau kita memberitakan Injil dan menyatakan kebenaran, amin. Ladang sudah menguning, amin. Dan kabar baiknya bagi kita semua, pintu anugerah masih terbuka, amin. Pintu anugerah masih terbuka. Mari kita beritakan Injil bagi banyak orang. Kami tidak mau berhenti, Tuhan. Kami akan terus melangkah bersamamu. Kami tahu bahwa pintu anugerah masih terbuka. Dan jiwa-jiwa menantikan anak-anakmu berbicara. Katakan, Tebarkan jalan, menangkan jiwa bagi Yesus Tuhan. katakan dengan iman, Pintu anugerah masih terbuka, sekaranglah waktunya. bagaimana Bapak Ibu? Tadi pagi, Amin. dipilih melayani Dia, Yesus Tuhan, Raja segala. Katakan lagi, tebarkan jalan, menangkan jiwa. Haleluya. Tebarkan jalan, menangkan jiwa bagi Yesus, Raja di atas segala raja. Pintu anugerah masih terbuka, sekarang Tempat ini akan penuh dalam nama Yesus. Kita dipanggil, dipilih melayani Dia, Yesus Tuhan, Raja. Mari deklarasikan dengan iman, pintu anugerah terbuka. Anugerahnya masih terbuka, oh yeah. Tebarkan jalan, Tangkap apa Bapak Ibu? tangkap jiwa. Haleluya, haleluya, haleluya. Dapat mahkota dari Tuhan Yesus. Tebarkan jalan di kota tercinta. Kuatkan kami, teguhkan kami Tuhan, untuk mengerjakan firman Tuhan ini. Katakan, tebarkan. Tebarkan jalan, menangkan jiwa bagi Yesus. Amin Tuhan, amin Tuhan. Yes. Pintu anugerah masih terbuka, sekaranglah waktunya. Kita dipanggil, dipilih melayani Dia, Yesus Tuhan, Haleluya. Raja, Amin. segala raja. Satu suara, katakan, pintu anugerah. Pintu anugerah Amin, amin Tuhan. Terbukalah masih Tuhan, terbuka bagi kami. Ku tebarkan jalan, tangkap jiwa. Ku dapat mahkota dari Tuhan Yesus. Tebarkan jalan di kota tercinta. Mari deklarasikan pintu anugerah gereja Tuhan. Pintu anugerah, Ini suara gerejamu, Tuhan. masih terbuka. Kami bersuara kepadamu. Ku tebarkan jalan, Kami yakin dan tangkap percaya jiwa. Engkau ada bersama kami. Ku dapat mahkota dari Tuhan Yesus. Tebarkan jalan di kota Bersama-sama pintu anugerah terbuka. Haleluya Tuhan. Benar. masih terbuka. Amin, amin Tuhan. Terbuka pintu anugerah. Jalan Dan tangkap jiwa bawa padamu Tuhan. dapat mahkota dari Tuhan Yesus. Tebarkan jalan di kota Tebarkan jalan, oh, oh. Tebarkan jalan di kota tercinta. Tebarkan jalan, oh, oh. Tebarkan jalan di kota tercinta. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya, haleluya.
Biar ini menjadi penghiburan bagi kita, bahwa pintu anugerah masih terbuka. Amin. Haleluya. Kemarin saya mendapatkan titipan dari Oma, katanya mau menyampaikan kasih Tuhan. Silakan Oma Andreas. Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Shalom. Puji Tuhan ya, hari ini saya bersuka cita karena Tuhan telah mengaruniakan seorang buyut kepada saya pada tanggal 25. Atas doa-doanya saudara semua, buyut itu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Terima kasih untuk doa-doanya saudara semua, juga Bapak Gembala semua. Dan kedua, saya juga berterima kasih karena saya hari ini bisa berbakti kepada Tuhan. Selama beberapa hari kepala saya pusing, tapi berkat doa dari para hamba-hamba Tuhan, baik Bu Sinta, baik Bu Maria, semua Pak Oscar dan Pak Isar mendoakan saya, bahkan jemaat semua mendoakan saya sehingga saya bisa berbakti pada pagi hari ini. Terima kasih, kiranya Tuhan memberkati saudara semua. Puji Tuhan, amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, panggilan Tuhan untuk menginjili banyak orang kadang-kala terkendala dalam diri kita. Kita berkata bahwa bagaimana kita mau keluar memikirkan orang lain, mungkin kita pun masih punya persoalan sendiri. Tetapi firman Tuhan bilang, yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Biarlah hidup kita digerakkan oleh firman Tuhan, amin. Yang setuju bangkit berdiri, katakan pujian ini. Sing ada lawan Tuhan Yesus, amin. Kami mau satu tujuan dengan Engkau Tuhan, apapun yang terjadi. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai. Oh, yang menabur mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Oh, yang berjalan menangis sambil menabur, Tuhan perhitungkan pulang membawa berkah. Haleluya. Mari nyanyi dengan iman, pandang Dia, suarakan pujian ini. Haleluya. Kami deklarasikan Tuhan, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, dan lidah kita bagaimana Bapak Ibu? Dengan sorak-sorai. Oh, yang menabur
berkat Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari biarkan Tuhan terus melawat hati kita, terus meneguhkan hati kita. Mari kita terus tangkap kerinduannya. Mari nyanyikan firman Tuhan ini, supaya hidup kita digerakkan oleh firman Tuhan. Lapangkanlah tempat kemahmu, bentangkan tenda kediamanmu, jangan menghemat, panjangkan talinya, pantangkan kokoh patokmu. Tuhan ini kami hamba-Mu, jadilah sesuai kehendak-Mu, Jadilah sesuai kehendak-Mu. Kami siap jalankan firman-Mu, Kami siap jalankan firman-Mu. nyatakanlah kemuliaan-Mu, Nyatakanlah kemuliaan-Mu. Sebab aku kan mengembang ke kanan ke kiri, keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu. Angkat kembali pujian ini. Lapangkanlah, lapangkanlah tempat kemahmu, bentangkanlah, bentangkan tenda kediaman. jangan menghemat, Jangan menghemat, panjangkan talinya dan panjangkan kokoh. patok. Tuhan ini kami hamba-Mu, Tuhan ini kami hamba. Jadilah sesuai kehendak-Mu. Kami siap, jalankan firman-Mu. Janganlah kemuliaan Tuhan ini kami umat-Mu, Tuhan ini kami hamba-Mu. Jadilah sesuai kehendak-Mu. Kami siap, jalankan firman-Mu. Nyatakanlah kemuliaan-Mu. Sebab Engkau kan mengembang ke kanan ke kiri, dan keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah, 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 siapkanlah dirimu. Aku percaya pada firman-Mu. Aku berjalan dengan iman-Mu, tetap setia pada perjanjian-Mu. Jadikan ku hamba. Saya
jemput setiap kita bangkit berdiri. Aku percaya pada firman-Mu. Aku melangkah dengan imanku, tetap setia pada perjanjian-Mu. Jadikan ku hamba milik. Katakan dengan iman. Aku percaya pada firman. Ini iman kami deklarasi Tuhan. Aku melangkah dengan imanku, tetap setia pada perjanjian-Mu. Jadikan sekali lagi katakan, aku percaya dengan iman. Aku percaya pada firman-Mu. Aku melangkah dengan imanku, tetap setia pada perjanjian-Mu. Jadikan ku hamba. Ini deklarasi iman gereja-Mu ya Tuhan. Percaya pada firman-Mu. Aku melangkah dengan imanku, tetap setia pada perjanjian-Mu. Jadikan ku hamba milik-Mu. Tetap setia, tetap setia pada perjanjian-Mu. Jadikan ku hamba, tetap setia, tetap setia pada perjanjian-Mu. Jadikan ku hamba, jadikan ku hamba milik. Jadikan ku hamba milik-Mu. Ini pernyataan kami dan doa kami kepadamu ya Tuhan. Ini penyerahan hidup kami kepadamu Tuhan. Karena kami memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang begitu baik, Allah yang setia Tuhan. Kami mau menjadi hamba-Mu, kami mau Tuhan dipakai oleh Engkau Tuhan. Mari terus berbicara bagi kami Tuhan. Biarlah Engkau disenangkan, bukan hanya dengan pujian kami, penyembahan kami, tetapi karena Engkau mendapati kami orang-orang yang melayani Tuhan, yang mengabdikan hidup kami kepadamu ya Tuhan. Terus berbicara bagi kami semuanya di tempat ini Tuhan. Dan sebentar kami akan dengarkan firman-Mu, berbicara bagi kami semua lebih dan lebih lagi Tuhan. Engkau Allah yang besar, Allah yang dahsyat Tuhan, lebih mengasihi kami Tuhan. Mari jamah setiap pribadi, lawat setiap pribadi Tuhan. Jadilah jawaban bagi setiap persoalan pribadi Tuhan. Mungkin hamba-Mu terbatas Tuhan, tetapi Engkau Allah kami tak terbatas. Engkau sanggup menjamah, menjadi jawaban bagi setiap umat-Mu di sini Tuhan. Kunjungilah setiap pribadi, berbicaralah ya Tuhan. Kami siap mendengar Engkau saat ini. Urapi hamba-Mu, berbicaralah Tuhan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Ya. Tadi saya mau pakai batik tapi katanya pakainya pakaian apa? Iya, jadi saya pakai baju putih.
ternyata banyak juga yang pakai batik ya. Ya, baiklah, kita datang kepada Tuhan bukan karena soal pakaian saja ya, tapi soal hatinya. Amin. Ya, baiklah, mari kita dengarkan firman Tuhan. Topik yang diberikan pada saya adalah menabur untuk menuai. Ya, mari kita buka Alkitab kita, Galatia 6 ayat yang ke-7. Ya, menabur untuk menuai. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Ya, Bapak Ibu, saya percaya kita ayat ini dan memang arti dari hukum tabur tuai sudah sangat kita tahu ya. Ya, saya berdoa agar kita bisa terdorong betul-betul menjadi penabur-penabur ya. Ya. Nah, banyak orang tahu bahwa tidak ada tuaian kalau tidak menabur. Tapi seringnya banyak orang lupa untuk menabur. Pengennya menuai ya. Kalau boleh nggak usah menabur, menuai gitu ya. Tetapi sebenarnya tidak ada hukum alami ya berkata harus menabur baru untuk menuai. Jangankan kita bisa menuai yang baik, udah kita menabur yang baik saja, ya bisa menuai yang tidak baik. Ya, sama seperti menjadi petani, menabur padi, tapi kadang hasilnya tidak baik, ya, malah tumbuh ilalang gitu. Dan memang kalau yang nggak baik itu nggak perlu ditabur, datang sendiri. Ya, kita biarkan lahan kita kosong, ya jangan berharap tumbuh mangga, ya lalu tumbuh padi, gitu, yang baik-baik gitu, yang adalah semak belukar. Ya, jangankan itu tadi kita sudah tanam mangga, rambutan, mungkin durian juga, tapi karena kita biarkan begitu saja, mungkin semak belukar yang akhirnya tumbuh. Nah, oleh karenanya mari kita coba lihat kebenaran firman Tuhan ini supaya kita terus bergairah untuk menabur ya, menabur. Nah, next ya. Menabur, hukum menabur dan menuai tentu itu adalah hukum alamiah. Tetapi itu berlaku juga untuk rohani. Nanti kita akan lihat ayatnya ya. Dan kita sudah canangkan tadi lagunya sebenarnya adalah ini dalam rangka 111 ini ya, untuk berbuah jiwa-jiwa baru tentu kita harus menabur. Ya. Jadi kalau kita ingin melihat kebangunan rohani yang luar biasa bagi jemaat Tuhan di Pelamongan, bagi kota kita ini, ya bagi gereja Tuhan, tentu harus kita menabur. Nggak bisa kita sekedar membuat semboyan 111 GKKD 5 kali, ya nggak cukup hanya di sana, kita harus menabur. Kita harus menabur sesuatu supaya kita mendapatkan sesuatu. Kita harus menabur kebangunan rohani untuk mendapatkan rohani di dalam diri kita, untuk mendapatkan kebangunan rohani yang besar. Kita harus menanam yang baik untuk mendapatkan yang baik, ya. Nah, jadi apa yang kita mau belajar dari prinsip ini, saudaraku? Nah, yang pertama adalah tadi hukum tabur tuai, ya, bahwa apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Jangan berharap kita menabur sesuatu, menabur mangga, menuai durian gitu, rasanya nggak bisa, ya. Kita menabur, kita menuai apa yang kita tabur. Nah, bukan hanya dalam jasmani tadi, tetapi juga dalam hal rohani. Coba perhatikan ayat ini, Galatia 6 ayat yang ke-8. Sebab barang siapa menabur dalam daging, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh,
ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Jadi berlaku bukan hanya alamiah saja, tapi juga berlaku hal-hal yang rohani. Jadi kalau kita tidak pernah menabur kabar baik kepada tetangga kita, bagaimana mungkin kita berharap dia jadi percaya pada Yesus? Ya, Roma 10:14 menjelaskan itu ya. Bagaimana orang bisa diselamatkan kecuali mereka bisa percaya. Bagaimana mereka bisa percaya kalau mereka tidak pernah mendengar, katanya. Bagaimana mereka mendengar kalau tidak ada yang memberitakan. Jadi kita harus menjadi pemberita-pemberita untuk menuai satu. GKKD 5 kali. Amin. Mari kita harus pahami prinsip menabur untuk menuai. Ya. Jadi kita harus menabur yang baik untuk mendapatkan yang baik. Kalau kita ingin melihat tetangga kita, saudara kita bahkan gitu ya, apalagi saudara satu rumah, ya orang tua kita, sebenarnya itu adalah orang yang paling sulit bertobat gitu. Tapi sebaliknya bisa bertobat kalau kita betul menabur dengan baik. Karena mereka akan bisa melihat kehidupan kita. Ya, puji Tuhan saya di sini nih dulu ke Semarang sendirian ya, satu keluarga ini kita cuman berdua. Tapi lama-kelamaan banyak datang gitu, ya dari banyak latar belakang, tapi puji Tuhan. Nah ini puji Tuhan, ya kita menabur yang baik, menabur. Akhirnya banyak saudara-saudara saya ini jadi ya ikut bertobat, melayani bersama-sama GKKD. Wow, luar biasa ya. Iya. Kalau dibuat retret mungkin dikumpulin semuanya bisa satu gereja. Iya. Ya, puji Tuhan saudaraku ya. Kita bisa, memang sulit kalau kita tidak menabur yang baik. Ya, jadi dia akan lihat, ini enggak benar ini, rajin ke gereja tapi karakter kelakuan tidak sama katanya. Nah, malah jadi bisa bumerang. Nah, jadi ini penting sekali kalau kita menabur yang baik pasti mendapatkan yang baik. Ya. Itu poin yang pertama. Apa yang kita tabur akan kita tuai. Ya, katanya ada juga peribahasa bilang kan, menabur angin, menuai badai. Rajin, pangkal pandai. Ya kan? Hemat, pangkal kaya. Ya walaupun sekarang ini enggak diakui ya, hemat enggak cukup katanya ya untuk jadi kaya. Tapi ada benarnya gitu saudaraku. Kalau dia menabur akan mendapatkan sesuatu. Ya, menabur yang baik pasti menuai yang baik. Ini clear menurut saya ya, setiap orang percaya itu. Kalau kita ingin dapatkan yang baik, tabur yang baik. Jangan berharap langsung mendapatkan yang baik tanpa menabur. Yang ada kalau begini nih hanya karena kasih karunia. Keselamatan contohnya, pengampunan kita terima betul-betul tanpa melakukan yang baik. Kita diselamatkan. Ya, itu kasih karunia. Tetapi ya hanya beberapa kita dapat kasih karunia. Dalam hukum alamiah ini selalu saja kita harus menabur. Seperti petani itu ya. Nah, yang selanjutnya saudaraku, yang kedua, poin yang kedua adalah ya, ini nih yang membuat banyak orang tidak menabur, pengennya menuai. Ya, menaburnya itu dengan air mata. Tadi lagunya ada ya. Tetapi menuai baru dengan sorak-sorai. Ya, ini puji Tuhan ada gambarnya ini ya, menuai dengan senang sekali. Tetapi kalau kita lihat bagaimana dia menabur, menjaga tanamannya sedemikian rupa, butuh pengorbanan. Tadi harus mungkin menangis gitu ya. Nah, Mazmur 126 ayat 5-6 katakan, ya. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata
akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Nah, kalau kita sebenarnya pengen menuai gitu, betul-betul, nah itu yang harusnya menjadi motivasi yang kuat, ya, karena menuai selalu dengan sukacita, ya, ada kegembiraan, ada sorak-sorai, karena itulah harusnya menjadi tenaga kita, kekuatan kita untuk menabur. Ya. Jadi walaupun menaburnya dengan menangis, tetapi karena ada harapan, dan di dalam Tuhan selalu ada harapan, janji pasti digenapi, ya, dalam Tuhan ini. Ya. Nah, sayangnya banyak orang karena tadi menaburnya susah, pengennya langsung menuai, ya. Dan hukumnya selalu menaburnya itu penuh pengorbanan. Nah, kalau kita masuk ke dalam jiwa-jiwa, saudaraku ya, menjangkau jiwa-jiwa ini bukan perkara mudah. Perlu pengorbanan, ya, perlu doa, mungkin ditolak gitu, ya. Perlu daya upaya, perlu penyangkalan diri, perlu bukan hanya menahan semua ego kita, tetapi semua, ya, mungkin yang harus kita korbankan tadi harus sampai menangis, ya, tetapi firman Tuhan menjanjikan bahwa nanti kita akan menuai. Itu sebabnya Galatia, kalau lanjutannya tadi, jangan jemu-jemu berbuat baik katanya, kalau tiba waktunya engkau pasti menuai. Saatnya kita pasti menuai. Memang pengennya langsung gitu, kalaupun apa pengen melihat hasilnya. Enggak, petani itu harus sabar katanya, sabar berganti musimnya, terus merawatnya. Tiba waktunya dia akan menuai. Ya, mengapa kita sabar anak-anak kita tumbuh kembangkan sedemikian rupa, mulai dari bayi, ya, bertambah besar, sampai akhirnya bisa jadi sarjana besok adalah butuh pengorbanan, butuh kerja keras, butuh dana, doa, wah segalanya. Ya, kalau dipikir-pikir, iya ya, betapa pengorbanannya luar biasa. Ya, kita harus antar jemput ke sekolah, ngerjain, ikut bantu PR-nya gitu. Ya, siapin dananya. Nah, untuk bisa jadi berguna, ya, jadi bisa lulus jadi sarjana. Tapi kalau kita pengennya cuma kalau kita biarkan begitu saja, ya dia nggak akan dapat besar, ya, kita nggak akan bisa melihat ada sorak-sorai, ya. Jadi mari kita, saudaraku, memahami ini, dan biar semua yang akan terjadi waktu kita menuai itu menjadi tenaga yang kuat, menjadi motivasi, menjadi tenaga buat kita untuk mengerjakannya, ya. Dalam melihat saudara-saudara kita diselamatkan, bagaimana tetangga-tetangga kita bisa mengenal Kristus. Wow, ada sukacita yang besar, ada sukacita di sorga untuk bersorak-sorai. Kita mau mengerjakan apa saja. Mau melihat kebangunan rohani di gereja kita ini, mungkin kita harus berbuat sesuatu yang luar biasa. Ya, ada terus usaha, doa gitu ya. Nggak usah omongin orang gitu ya. Isu, wah ini kok saya saja yang mengerjakan, orang lain kok nggak kerjakan gitu. Ya, tidak ada begitu, kita terus maju, nanti kita pasti melihat menuai. Amin. Iya. Nah, yang ketiga, nah ini yang sangat penting juga ya. Yang ketiga, nah sekarang bagaimana kita bisa mulai menabur. Ya, karena tadi tuh kayaknya semua kita tahu aja itu ya. Kita harus menabur, dan menuai adalah suatu sukacita yang luar biasa. Nah, yang ketiga ini, bagaimana
kita bisa menabur. Nah, yang pertama adalah berdoalah untuk jiwa-jiwa yang terhilang. Ya, mari kita mulai menyisihkan waktu kita. Jangan kita hanya berdoa, Tuhan berkati aku. Tuhan berkati usahaku, berkati anak-anakku, jagai aku, lindungi anak-anakku, berkati makananku, jagai aku mau tidur. Ya, jangan cuman, tentu itu baik, tidak apa-apa ya. Kita memang harus berdoa untuk diri kita sendiri. Tetapi mari beri diri kita, waktu kita untuk berdoa untuk tetangga kita. Berdoa untuk keluarga kita yang belum selamat. Berdoa untuk orang-orang di sekitar kita. Ya, berdoa supaya apa? Hatinya terbuka untuk Injil. Supaya Tuhan memakai segala sesuatu untuk datang berbicara kepada dia. Oke, berdoalah. Ya. 1 Timotius 2 ayat 1 sampai dan 4. Karena itu, ya ini keinginan Rasul Paulus ya kepada Timotius. Karena itu, pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Bahkan dia katakan ini pertama-tama. Bahkan buat ini menjadi lebih utama daripada kebutuhan kita. Doakan supaya orang-orang di sekitar kita ini terbuka hatinya untuk Injil. Ya. Berdoa dengan doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran, supaya mereka hidup dalam kebenaran. Ya, selama puasa ini doa saya adalah selalu, Tuhan, ketika mereka mencari kebenaran, mereka menemukan kebenaran. Supaya mereka ketika menjalankan ibadahnya, mereka bertemu. Tuhan datanglah kepada mereka. Nah, gitu ya. Itu menjadi contoh doa kita supaya orang-orang bisa diselamatkan. Ya, pakai segala cara. Nah, nanti mereka akan percaya mereka hidup baru ya, mulai dari nol. Gitu ya. Berharap jadi jangan hidup lama lagi, balik lagi gitu kan, muter gitu terus. Jadi berdoa supaya mereka mengerti kalau mereka mau hidup baru di dalam hidup baru, mereka memang harus jadi hidup baru di dalam Kristus satu kali untuk selamanya. Ya. Supaya mereka betul-betul dilahirkan baru, menjadi manusia yang baru. Bagaimana ini terjadi? Mereka bisa percaya pada Yesus. Karena hanya dengan dia dijadikan menjadi anak Allah, baru mereka namanya lahir kembali. Ya. Jadi berdoa saudaraku, mari kita berdoa untuk orang-orang yang terhilang. Ini cara kita menabur. Yang pertama adalah menabur. Cara kita menabur adalah berdoa. Ya. Yang kedua, bagaimana kita menabur adalah menabur dengan memberikan diri kita. Tidak cukup hanya berdoa, ya, tetapi memberi diri pergi. Ya. Tuhan bertanya kepada Yesaya, ya. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka kata Yesaya ini, maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Nah, Tuhan mau, dia terus memanggil setiap orang yang percaya pada Yesus ini, terus bertanya siapa yang mau dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan Injil, untuk menabur, dipakai oleh Tuhan supaya keselamatan datang, saudaraku ya. Dan dia terus menunggu setiap orang percaya berkata, ini aku, utuslah aku. Ya.
Jadi kalau kita buat semboyan satu-satu, kita percaya semua orang jemaat Tuhan diutus oleh Tuhan. Mau berkata, ini aku, utuslah aku. Karena setiap orang satu-satu. Jadi setiap orang harus membawa satu jiwa gitu ya. Wow. Ya, tapi itu bisa terjadi bukan hanya sekedar kita berdoa, tapi juga memberikan diri kita. Ini aku Tuhan, pakai aku, ya, pakai aku untuk dipakai oleh Tuhan. Apa ini artinya? Berarti kita harus memberikan waktu kita, ya, untuk berbicara pada orang-orang di sekitar, bersaksi buat mereka. Bukan hanya itu, mungkin harus ada tenaga kita yang kita keluarkan, ya, semua yang kita punya, saudaraku. Termasuk juga kita harus mungkin memberikan persembahan untuk satu GKKD 5 kali ini, ya. Beri persembahan, beri dukungan kita untuk menyatakan Injil bagi Kristus, ya. Bapak Ibu, itu yang terus kami lakukan dalam keluarga, ya, dan saya mau saksikan. Nah, seringkali banyak orang, ya, banyak orang itu, jemaat Tuhan itu merasa begini, aku kan makan aja susah, gitu, makan aja susah, bagaimana aku bisa memberi untuk pekerjaan Tuhan? Karena dia berpikiran tadi ini bukan benih, paham ya? Semua ini benih. Kalau kita petani nggak akan mungkin berkata, wah, aku mau makan susah nih, jadi saya nggak usah nanam. Ya, sama aja ya kan? Kan rasanya nggak mungkin ya. Dia pasti menanam meskipun dia nggak bisa makan gitu. Bila perlu dia puasa demi dia bisa menanam. Kenapa? Karena dia mengerti dia hanya bisa panen kalau dia menanam, menabur. Benar nggak? Halo? Nah, banyak orang begitu. Dan firman Tuhan jelas itu berkata, Tuhan memberikan roti untuk dimakan, tetapi benih juga untuk ditanam. Ya. Jadi semua berkat yang kita terima bukan hanya roti untuk dimakan, tapi juga ada benih di sana. Sama juga dengan petani, kalau dia panen, maka tidak semua panenan diambil untuk dikonsumsi, dia harus sisihkan benih untuk ditanam kembali. Benar gak? Ya, ini di sini banyak yang ya pertanian kayak apa ya, masih udah usia sama dengan saya, bahkan lebih banyak gitu. Ya, saya di kampung masalahnya ya ikut bertani. Pasti disisihkan mana yang benih untuk ditanam kembali. Bahkan berbicara mengenai benih itu dipilih yang terbaik. Dipilihnya yang terbaik supaya dia tetap menghasilkan yang terbaik. Nah, benar gak? Ya, tidak mempersoalkan apakah saya akan cukup atau tidak. Halo? Wah, ini kayaknya agak susah ini. Ini Pak Pendeta bahaya ini katanya. Iya, mari saudaraku belajar. Ya, makanya di Alkitab kita nggak ditunjukkan, justru yang dipuji oleh Tuhan selalu adalah ya, banyak di Alkitab kita ini ada janda di Sarfat. Ya, contohnya ya. Dia juga berkata, ya, waktu Nabi Elia itu berkata, "Buatkan roti untuk aku." Dia berkata, "Wah, ini kayaknya bukan nabi nih. Mestinya datang bawa sembako kayak, iya kan? Iya, datang ke rumah bawa sembako. Ini bukan nabi nih, nggak tahu dia ini." Lalu dia jelaskan nih keadaannya. "Saya kalau masak tepung dan minyak yang ada ini adalah yang terakhir. Habis ini kami mati." Cuman Elia tega juga, dia terus berkata, ya, "Ini firman Tuhan." Iya kan? Iya, dia bilang ini firman.
Ya sama seperti itu juga saya nih tega nih bilangin ini ya. Ini firman. Iya, ini benih. Iya. Sama seperti Elia berkata kepada janda di Sarfat itu, ini benih. Ini firman Tuhan, lakukan saja. Nanti lakukan untukmu. Akhirnya ya kalau peneliti Alkitab banyak berkata itu dia beriman dengan resiko. Ya, akhirnya dia mau menuruti membuatkan roti untuk Elia. Apakah langsung banyak gitu baru dia bikin rotinya? Tidak. Dia habiskan semuanya, dia persilahkan Elia makan, dan yang hebat adalah tepung dalam tempayan itu terus ada sampai katanya masa krisisnya berlalu. Wow, itu luar biasa. Iya. Lalu ada janda waktu Tuhan Yesus. Ini udah Tuhan Yesus yang melihat sendiri nih memberi persembahan. Ada janda yang miskin memberikan persembahan 2 peser duit katanya. 2 peser itu ternyata itu kalau dihitung sekarang itu sekitar 15.000 saudaraku. Ya, dihitung sekarang itu sebenarnya 15.000. Ya. Bagi seorang janda yang sangat miskin, kalau dibandingkan dengan persembahan sekarang rata-rata jemaat, bukan di sini ya, di luar sana aja saya buatin, ya yang di luar ya. Ya, di sana katanya masih banyak temukan 2.000, 5.000 gitu. Janda yang miskin ini berarti masih lebih banyak dia kasih ya. Nah, lalu di sana di zaman itu orang itu liatin waktu janda itu, wah ini orang ini ngapain dia ikut-ikutan kasih persembahan. Tetapi Yesus berkata, janda ini memberikan lebih banyak dari kalian semuanya katanya. Sebab janda ini memberikan dari kekurangannya, sedangkan kalian memberikan dari kelebihannya. Apa artinya saudaraku? Tuhan menghargai orang-orang yang memberi dari kekurangannya. Justru Tuhan berkata, tidak terlalu dihargai dia, orang yang memberi dari kelebihannya. Jangan terbalik berarti kita, jangan kita berpikir, kalau saya besok-besok diberkati, saya akan memberi. Kan kebalik ya, Tuhan sebenarnya tidak terlalu tertarik dengan itu, karena kita memberi dari kelebihan. Yang Tuhan mau adalah justru ketika kita memberi dalam kekurangan itu. Mari kita menabur saudaraku. Dan percayalah kalau kita menabur, pasti menuai. Jangan-jangan kita jarang sekali menuai karena kita jarang menabur. Iya kan? Iya. Nah, mari saudaraku, saya tantang jemaat Tuhan. Ya, ini menabur dalam hal memberi. Memberi perhatian, memberi kasih, memberikan uangmu, memberi. Ya. Jangan nuntut orang lain memperhatikanmu. Jadilah pemerhati. Amin. Iya. Jangan nunggu orang senyum kepadamu. Beri senyuman yang baik. Berikan dulu saudaraku, karena setiap orang yang memberi akan menerima. Wow, ini luar biasa ya. Jadi mari kita menabur. Ya. Tuhan mencari orang-orang yang mau berkata, ini aku. Berikan hidup kita, jadikan hidup kita, ya semua keberadaan hidup kita menjadi benih untuk kita tabur. Ya. Nah. Yang ketiga saudaraku, menabur ini adalah berani bersaksi. Mari kita menabur. Tadi yang ayatnya ini saya kutip lagi ya, Roma 10 ayat 14. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Dan bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Dan bagaimana mereka dapat mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Jadi kita perlu sekali memberitahu pada mereka. Ya. Saya karena satu-satu GKKD 5 kali, saudaraku,
Ya, banyak kalau ada orang datang ke kantor saya atau janjian, saudaraku, banyak sales datang ke kantor saya, selalu saya sempatkan untuk menceritakan Injil. Ya, saya jaga supaya dia jangan sampai tersinggung ya, tetapi saya selalu menyampaikan apa yang saya yakini. Berharap Tuhan membuka hatinya, ya kan? Dia mendengar Injil. Ya, saya ceritakan, apalagi kan puasa gitu kan. Saya bilangin kalau saya ini puasa melakukan yang tidak baik, puasa melakukan yang tidak benar. Ya, itu puasa yang saya percaya. Jadi dia nggak tersinggung, ya kan? Iya ya Pak ya. Apa gunanya nggak makan gitu, lapar nahan lapar, tapi tetap aja pikiran gitu kotor gitu. Iya benar gitu. Ya, jadi cerita mengenai puasa. Ya, sebenarnya saya kadang bilangin ya, saya senang sekali loh kalau puasa. Kenapa? Saya masalahnya nggak suka ada orang merokok. Jadi sekarang ini saya anak enak gitu, gue bilang gitu. Ya, cuman mereka kenapa ya mereka waktu puasa aja berhenti merokok, habis puasa merokok lagi. Kenapa nggak tahan aja sekalian supaya jangan merokok? Kalau merokok benar, kenapa gitu? Lagi puasa, ya merokok aja mestinya. Tapi karena dibuat karena ini nggak benar, gitu. Akhirnya, iya juga ya, iya tapi ya gimana ya? Ya karena unik saudaraku, puasa mestinya mengurangi makan. Kenyataannya konsumsi makanan bertambah karena puasa. Iya, makanya bukan hanya jadi tidak makan siang, tapi jadi ada makan malam, makan subuh, makan setengah malam, makan dua kali makannya gitu. Wah kacau juga ya. Harusnya berpuasa itu menurunkan konsumsi. Tapi yang unik lah orang-orang Kristen ikut juga berbuka puasa ya. Ya kita jadi ikut-ikutan ya. Iya, banyak undangan berbuka masalahnya. Ya, oke, saudaraku ya, mari kita menyampaikan berita Injil. Kita pakai jangan kita pakai kata-kata untuk bermusuhan, tetapi untuk menyatakan kebaikan bagi orang-orang di sekitar kita ya. Karena bagaimana mereka bisa mendengar Injil kalau mereka tidak mendengar berita Injil. Mari kita bersaksi ya. Saksikan kebaikan Tuhan, kasih Tuhan yang luar biasa yang kita terima dari Tuhan ya. Ya, kalau kita bersaksi bagaimana Tuhan menyelamatkan kita, saya percaya mereka bisa mendengar Injil dengan baik. Ya. Yang saya bagikan seringkali adalah bagaimana Tuhan menolong saya di situasi bagaimanapun. Ya. Dulu karena mempercayai Kristus, saya meninggalkan pekerjaan, mempercayai pekerjaan Tuhan, yang berkata kepada Tuhan, saya berkata kepada Tuhan, Tuhan ini aku, utuslah aku. Lalu saya terpaksa harus meninggalkan pekerjaan, ya. Lalu yang saya yakini adalah Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dan puji Tuhan, betul Yesus membuktikannya. Jadi itu seringkali saya bagikan kepada itu tadi teman-teman kerja ini ya. Ya. Tuhan memberkati, menjagai saya, menolong hidup saya. Ya. Kadang mereka pikir, wah ini Pak Pendeta kan banyak gajinya gitu. Ya saya bilang, iya betul, gajinya banyak. Kenapa? Karena unlimited dari surga. Iya kan? Berkatnya dari surga gitu. Dulu bapak saya sering kali waktu saya baru-baru keluar, saudaraku, saya ditelepon. Kalian makan apa tidak katanya. Iya, saya ditanyanya begitu ya. Karena adik saya bilangin, ya ini bodoh ini abang ini katanya. Enak-enak kerja ditinggalkan katanya. Jadi khawatir bapak saya. Padahal bapak saya jawab dia, Pak, bapak kan selalu saya kirimin tiap bulan kan uang kan?
Nah, itu tandanya saya diberkati oleh Tuhan. Jadi mari kita, saudaraku, betul-betul memahami betul ini nih ya, menabur untuk menuai. Kalau kita menabur, kita sedang mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, kita percayai taburannya kita itu kepada Tuhan, dan akhirnya pasti kita akan menuai. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita menabur semua yang baik, menabur semua yang bisa kita lakukan, ya termasuk dalam kehidupan kita, dalam terlebih kepada hal-hal rohani, kepada satu jiwa ini ya. Satu jiwa harus kita menangkan dalam tahun ini. Caranya bagaimana? Menabur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami boleh mendengar firman-Mu Tuhan mengenai hukum tabur tuai Tuhan. Apa yang kami tabur, itulah yang kami tuai. Dan menabur adalah sesuatu yang butuh pengorbanan Tuhan. Mungkin harus mencucurkan Tuhan, bukan hanya mencucurkan keringat, tapi juga mungkin air mata Tuhan. Karena kami rindu Tuhan, kami boleh melihat ada tuaian Tuhan. Selalu ada perjuangan Tuhan ketika kami menabur Tuhan. Tetapi kalau kami percaya akan hukum tabur tuai, kami pasti menuai Tuhan. Begitu dengan jiwa-jiwa yang ada di sekitar kami Tuhan. Kalau kami tabur Tuhan dengan sungguh-sungguh, kami pasti menuai dengan sorak-sorai. Kami akan mendengar juga Tuhan para malaikat di sorga bersorak-sorai karena ada satu jiwa diselamatkan. Mari pakai kami Tuhan. Dan terlebih Tuhan, kami mau menyerahkan hidup kami kepadamu ya Tuhan. Ini kami, pakai kami Tuhan, utus kami Tuhan. Pakai seluruh talenta yang kami miliki, kemampuan yang kami miliki Tuhan. Pakai Tuhan setiap uang yang kami miliki juga Tuhan. Untuk kami Tuhan boleh menjadi taburan ini Tuhan bagi keselamatan bagi orang-orang di sekitar kami ya Tuhan. Berikan kami Tuhan pengurapan roh-Mu Tuhan, keberanian untuk menyampaikan kesaksian, menyampaikan Injil Tuhan bagi orang-orang di sekitar kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini. Aku percaya. Aku percaya pada firman-Mu. Aku melangkah Dengan imanku tetap setia pada perjanjian-Mu. Jadikan ku hamba milik-Mu. Aku percaya pada firman-Mu. Aku melangkah dengan imanku, tetap setia pada perjanjian-Mu. Jadikan ku hamba milik-Mu. Jadikan ku hamba milik-Mu. Amin Tuhan. Jadikan ku hamba milik-Mu. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Berbuahlah kebenaran firman-Mu 30, 60 sampai 100 kali lipat Tuhan. Temukan kami orang-orang yang mempercayai firman-Mu Tuhan. Mempercayai Tuhan dengan iman kami Tuhan. Melangkah dengan iman kami. Dan kami akan melihat bagaimana Tuhan firman-Mu digenapi Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, terima kasih Pak Oscar untuk kebenaran firman-Nya. Mari kita siapkan persembahan kita datang terlebih dulu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar dengan keberanian, dengan kekuatan Tuhan, dengan mata tertuju kepadamu, kami jalankan kebenaran firman Tuhan ini yang sudah berbicara kepada setiap kami pribadi lepas pribadi. Tuhan Yesus, biar apa yang kami dengar, kami boleh disebutkan orang-orang berbahagia yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya. Dan kami sudah mempersiapkan diri kami untuk menghimpun persembahan. Kekurangan apapun Tuhan untuk mengerjakan rencana surga di bumi, tetapi kami mau dilatih sebagai orang-orang percaya yang mengaminkan firman Tuhan. Kami serahkan apa yang ada di tangan kami ini dengan hati yang penuh sukacita. Kami tahu Tuhan bahwa ketika kami dilatih oleh Engkau menjadi seorang yang taat, kami akan dibawa oleh-Mu Tuhan kepada melihat perkara-perkara besar terjadi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau melakukannya dengan sukacita dan diberkati yang mengelola persembahan ini dalam takut akan Tuhan, sehingga sejalan dengan keperuntukannya direalisasikan penggunaan persembahan ini. Tuhan dimuliakan dalam nama Yesus, haleluya, amin. Setiap yang sudah persembahan saya jemput untuk bangkit berdiri. Mari kita responi pujian ini dengan iman kita yang terbaik kepada Tuhan. Sama-sama katakan. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai. Oh, yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Pulang membawa berkat-berkatnya. Yang tua, yang muda, semua bergerak di dalam Tuhan, amin. Lakukan apa yang kita dengar pagi hari ini. Tuhan menyertai kita. Angkat pujian ini sama-sama. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang itu bagaimana Bapak Ibu Saudara? Mulut kita penuh dengan tawa. Biar itu terjadi, tergenapi dalam hidup kita. Sorak-sorak, yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak. Terjadi. Oh, yang menangis sambil menabur benih, membawa berkat. Lebih semangat lagi, katakan yang menabur sama-sama. Yang dalam nama Yesus, dalam nama Yesus Tuhan. Air mata pasti akan menuai dengan bersorak-sorak. Terjadi dalam nama Yesus. Oh, yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkat. Katakan lagi, yang menabur semua kita. Yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak.
sedikit kesaksian untuk menabur, sedikit kesaksian melengkapi saya sebagai saksi mata dari apa yang dilakukan Pak Oscar. Banyak kali saya menangis, berjalan sambil mencucurkan air mata, memulai pelayanan bersama dengan Pak Oscar yang cita-citanya sangat besar ya. Melihat Tuhannya tinggi sekali. Kadang saya melihatnya belum kelihatan, tapi Pak Oscar udah jauh sekali melihatnya. Jadi ketika melayani itu sangat harus bergantung kepada Tuhan. Dan kalau saya boleh sampaikan sekarang, saya kayaknya nggak berani kalau ngelihat ke belakang ya. Kalau bukan tangan Tuhan yang menolong, mungkin nggak sampai hari ini. Pak Oscar berani mengambil tanggung jawab yang banyak. Di tengah-tengah dia harus menukar waktunya, semuanya. Anak-anak waktu kecil hampir tidak terlalu dekat dengan papanya, karena semua waktunya ditukar dengan tanggung jawab yang banyak. Dari pagi sampai malam, malam sampai pagi. Tapi saya melihat, saya juga harus ikut Pak Oscar kemana-mana membuka-buka pelayanan. Tapi saya nggak pernah melihat orang yang di ladang Tuhan kekurangan Bapak Ibu. Saya tidak pernah melihat orang yang menukar waktunya untuk memperhatikan orang lain. Dia kekurangan. Justru dia memiliki pengalaman tentang firman Tuhan yang hidup itu di dalam hidupnya, yang hari ini membuat saya terus mau menjadi alat Tuhan. Karena saya tahu Tuhanlah yang menggerakkan saya, Dialah yang menggerakkannya, asal kita mau dipakai olehnya. Jadi mari Bapak Ibu, jangan lihat kecil besar yang kita kontribusikan. Jangan bandingkan dengan yang besar, tapi bandingkan dari keadaan yang tidak ada. Maka itu akan menjadi besar. Apa yang Pak Oscar lakukan di gereja itu dibandingkan gereja-gereja besar itu bagaikan titik dalam satu kalimat. Tetapi karena dari kalimat yang tidak ada tulisannya, maka titik itu menjadi besar. Dan ketika titik itu disatukan menjadi tulisan, itu yang menguatkan kami. Terlalu sedikit dibanding gereja besar yang dilakukan oleh Pak Oscar. Tapi mari kita melihat apa yang bisa. Dan ketika di tangan Tuhan, tidak ada yang terlalu sedikit, tidak ada yang terlalu sederhana. Tapi semuanya menjadi jalan Tuhan menyatakan diri bagi kita. Biar spirit ini bisa diterima oleh Bapak Ibu. Mungkin ada Bapak Ibu yang tidak mengerti perjalanan pada saat kami baru datang ke Semarang. Jadi kesaksian ini sangat terlalu sedikit mungkin untuk dibandingkan untuk perkara-perkara besar. Tapi kenyataannya yang sedikit ini pun bisa membuat kami terus bertahan dan bisa bersama dengan Bapak Ibu hari ini. Jadi miliki tekad, tidak melihat sedikit banyak, tidak melihat besar atau kecil. Tetapi jangan sampai kita tidak ikut dalam kegerakan Tuhan. Kita harus ikut dalam kegerakan Tuhan. Kita harus masuk kepada kegerakan Tuhan. Baik doa kita, baik tenaga kita, baik hidup kita, maupun kepemilikan kita. Semua bagi nama Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, biar ini boleh menjadi spirit buat kita untuk menjalani hari-hari ke depan. Dan kita bersama-sama, amin Bapak Ibu. Puji Tuhan. Saya persilahkan kepada PEJ atau PJ.
Terima kasih puji Tuhan. Sekali lagi shalom. Anda semua diberkati oleh Tuhan, diberkati oleh firman Tuhan yang baru saja disampaikan oleh hambanya Bapak Oscar Pakpahan dan Ibu. Terima kasih kita telah diberkati oleh Tuhan, disegarkan oleh Tuhan, oleh firman-Nya, sehingga kita boleh terbuka mata batin kita, mata rohani kita, sehingga kita boleh melihat banyak tuayan-tuayan jauh di sana, di sekitar kita, untuk dapat kita ambil sebagai tuayan-tuayan. Marilah kita minta kepada yang punya tuayan, maka kita akan mendapat tuayan-tuayan itu. Terima kasih. Ada beberapa pengumuman. Petugas ibadah minggu depan 6 April tahun 2025, WL Bapak Ruben, singer Bapak Helmi dan Ibu Wiwi, tim musik seperti biasa Asher, Sekar dan Ibu Saragih, dan tim doa Oma Eko dan Oma Lucy. Multimedia dan sound nanti Hengki dan Bapak Leo, kameramen dan recording Jason dan Jeremy, dan penanggung jawab ibadah Bapak Saragih. Ada lagi pengumuman. Bapak Ibu, ini ada berita seputar perpuluhan. Mari kita gerakan perpuluhan untuk rumah Tuhan melalui dapat ditransfer melalui BCA 4091 755 755 atas nama GKKD Revival Semarang. Informasi lebih jauh bisa melampirkan bukti transfer. Doa pagi seperti biasa hari Senin sampai Sabtu, dan komunitas GKKD Pelamongan dijadwalkan hari Sabtu. Mari Bapak Ibu, kita yang punya waktu, yang kita punya ada kesempatan, mari kita berdoa untuk bangsa, untuk negara, untuk jiwa-jiwa yang belum terjangkau, untuk teman-teman kita, untuk saudara, untuk komunitas kita GKKD Revival Semarang. Mari kita berdoa bersama-sama. Mari kita akan terlibat juga di dalam kegiatan diakonia yang dipatok 4.000 sebulan, boleh dibayar melalui kuartal atau semester. Mari kita dukung uang diakonia untuk kita dan untuk kita juga di dalam menghadapi hidup-hidup ini. Ada lagi? Ya, ini KBB Kompak. Halo semuanya, GKKD Pelamongan lagi bagi-bagi takjil nih. Ikutin aku yuk. Ya, ini takjil yang dibagikan minggu kemarin oleh jemaat kita yang berkesempatan ada waktu untuk berbagi berkat di sekitar gereja.
takjil yang dibagikan. Boleh kita perlihatkan, berbagi kepada sesama, berbagi kepada antar umat beragama. Sungguh indah di dalam kita berbagi. Ya. Oke guys, saya bagi-bagi takjilnya dan jangan lupa untuk tetap terus hidup rukun dalam keberagaman. Mr. Hengki, kata-katanya dong. Ubur-ubur ikan lele, selamat berbuka lele. Kompak, 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 komitmen, melayani, dan berdampak. Dadah. Ya itu ya sekitar bagian takjil ya. Dukung kegerakan Gereja Tuhan melalui media sosial GKKD Pelamongan. Ya itu kegiatan semekan dan pengumuman bagi kita di dalam menghadapi ibadah minggu depan ya. Mari saudara, kita akan bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Benar ya Tuhan, kami akan tetap percaya, kami akan tetap setia, karena Engkau telah berlagi sudah setia kepada kami terlebih dahulu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan, karena Engkau sanggup memberikan kami berkat, Engkau sanggup memelihara kami ya Tuhan, sehingga kami selalu berharap kepada Engkau ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa ya Tuhan untuk Bapak Oscar Pakpahan bersama Ibu. Oh Tuhan, kiranya Engkau akan memberkati Bapak Oscar dan Ibu serta anak-anaknya ya Tuhan, di dalam mengiring Engkau ya Tuhan, di dalam pekerjaannya ya Tuhan, di dalam mengembalakan jemaat-jemaat GKKD Revival Semarang ya Tuhan. Oh Tuhan, turunkan berkat atas beliau ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Bapak Gembala kami yang ada di sini Tuhan, Bapak Hisar dan Ibu Maria ya Tuhan. Kiranya Engkau akan memberkati beliau juga ya Tuhan, beserta anaknya ya Tuhan, sehingga beliau juga bisa tetap terus menggembalakan kami yang ada di sini ya Tuhan. Tuhan, kami juga mengucap syukur ya Tuhan, karena kami bisa hidup di dalam lingkungan GKKD ini ya Tuhan, sehingga kami boleh belajar akan pengenalan akan Engkau ya Tuhan, sehingga kami bisa melihat bahwa betapa Engkau adalah Tuhan kami yang hidup, sehingga kami tetap bersyukur dan bersyukur ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa ya Tuhan untuk jemaat-jemaat-Mu yang ada di sini ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan kalau jemaat-jemaat-Mu yang ada di sini boleh tetap eksis
boleh berkomitmen untuk bertumbuh dan berakar di dalam gereja Pelamongan Indah ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan, karena kemampuan kami, karena Engkau sudah memampukan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan, Indonesia ya Tuhan. Oh Tuhan, biarlah bangsa Indonesia ini ya Tuhan bertambah hari, bertambah maju, bertambah hari, bertambah hidup, dan boleh takut akan Tuhan setiap penyelenggara negara ini ya Tuhan, dari presiden hingga paling jajaran yang paling rendah ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan, kalau di pagi hari ini ya Tuhan kami boleh beribadah, kami boleh mengucap syukur dalam permohonan dan penyembahan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur karena Engkau adalah Tuhan kami yang hidup, dan kami akan mendapatkan doa berkat bagi umat. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Pulanglah dengan damai sejahtera dan sukacita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkati hidupmu, diberkati keluargamu, diberkati apa yang kau kerjakan. Allah membuat semua yang kau kerjakan berhasil. Dalam nama Yesus, anak-anakmu sekolahnya diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, engkau yang lansia diberkati oleh Tuhan. Panjang umurmu, sehat badanmu. Berdoa untuk banyak orang dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya.
Bapak Ibu, kita di luar ada perjamuan kasih. Terima kasih banyak kepada Pak Oscar dan Bu Sinta yang sudah menyediakan. Selamat menikmati perjamuan kasih yang ada di luar. Tuhan Yesus berkati. Happy Sunday. Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Jangan coba-coba, jangan coba-coba, oh jangan coba-coba, tinggal di luarnya. Tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Lagunya itu untuk di luar gereja aja lah. Oh iya siap.